indikasi geografis yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kakanwil terkait beberapa potensi indikasi geografis yang ada di Indonesia. Dalam beberapa tahun ke belakang, kami berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan inventarisasi yang benar-benar menjadi produk unggulan di kabupaten kota yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Dan alhamdulillah ada sekitar 20 potensi yang saat ini sedang kami finalisasi untuk bersama-sama untuk kita ajukan, mudah-mudahan menjadi indikasi geografis tidak lagi sebagai potensi, tapi benar-benar terdaftar sebagai indikasi geografis. Mudah-mudahan ini terwujud dan ini tentunya sangat membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu stakeholder terkait yang ada di wilayah Bangka Belitung. Tema kita pada hari ini adalah tingkatkan perekonomian daerah melalui pendaftaran indikasi geografis. Di tengah-tengah kita telah ada 4 orang narasumber yang tentunya sangat ahli di bidangnya, kemudian juga pengalaman yang sangat mumpuni terkait indikasi geografis Indonesia bahkan luar negeri. Mudah-mudahan dengan sharing para narasumber ini menjadi bahan masukan khususnya bagi kami juga kantor wilayah untuk lebih giat lagi bersama dengan Bapak Ibu sekalian untuk mendaftarkan indikasi geografis. Karena sangat sayang potensi yang sangat besar di Bangka Belitung ini jangan sampai keduluan didaftarkan oleh orang lain karena ada mungkin kemiripan. Kalau dulu pernah didaftarkan ada sedikit distorsi. Loh, kenapa kok namanya pakai daerah itu? Padahal penghasilnya adalah daerah kami. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, menjadi poin kita bersama untuk kemajuan Bangka Belitung. Sesuai jadwal pada hari ini, sesi pertama penyampaian materi yaitu sampai jam 12 siang. Tentu ini sangat padat karena waktu yang sangat terbatas. Mohon maaf Bapak Ibu narasumber, mungkin dengan alokasi waktu sekitar 20 menit Bapak Ibu narasumber dapat menyampaikan terkait materi. Kemudian nanti kami juga akan buka sesi tanya jawab. Langsung saja untuk efektifnya acara, kami mohon perkenan Bapak Freddy untuk menyampaikan materi terkait perlindungan hukum indikasi geografis. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kadif Yankum, tadi ada Pak Kakanwil, Pak Kadif, Ibu-ibu kepala dinas dan para peserta, Prof. Zilal, Prof. Nora, ya, dan para hadirin, ya. Saya mudah-mudahan nggak lama. Ini maaf karena saya pikir seminar Pak Fajar, Pak Kadif, saya pikir karena seminar internasional paper saya bahasa Inggris. Tapi saya coba ringkas di PowerPoint tentang legal protection of GI gitu kan. Ya, saya kebetulan dosen juga dosen di Trisakti bersama 2 profesor, ya, mengajar kebijakan publik, jadi public policy, bagaimana pemerintah itu harus merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi sebuah kebijakan. Nah, ini juga hubungannya dengan indikasi geografis. Lanjut. Jadi kalau kita ngomong GI, dia sebenarnya di situ adalah topik menarik yang merupakan masalah hukum perdagangan internasional. Jadi GI itu dari dulu memang dia punya persoalan dalam perdagangan internasional. Kenapa dalam perdagangan internasional? Karena akan saling mengklaim, akan saling mengakui. Dan haki yang perlu kita ketahui adalah haki adalah ekonomi. Jadi kalau nggak ada ekonominya kita nggak usah bicara haki. Mau merek, paten, ya, desain tata letak, semuanya itu cerita tentang ekonomi. Kalau haki tidak ada ekonominya, biasanya cuma paper-paper di universitas.
Makanya ketika kita ngomong GI, maka di situ ada potensi ekonominya. Maka saya senang tadi lihat Pak Gubernur, Pak Kakanwil ada 14, tapi tadi Pak Adi bilang ada 20 potensi GI. Dan harus segera didaftarkan. Nanti kita lihat tentang lada muntok. Ya. Dan dia yang akan membedakan, dibilang di situ against distinctive local product. Dia akan membedakan produk-produk yang ada dengan produk yang lain. Lada tidak cuma ada di Bangka lada. Hampir di seluruh wilayah Indonesia ada lada, tapi lada muntok adalah mempunyai ciri khas tersendiri. Nah, itulah distinctive produknya. Lanjut. Jadi ini lanjut aja ya. Maaf tunggu. Di sini ada produsen ya, dan selalu cerita tentang ada wilayah. Jadi kalau GI harus ada wilayahnya harus dipatok. Mau wilayah kecil, mau wilayah desa, mau wilayah kecamatan, mau wilayah kabupaten, mau wilayah provinsi. Tapi orang Indonesia biasanya karena sudah tersebar biasanya dilindungi dalam satu wilayah provinsi, dan banyak itu di GI yang seperti itu. Lanjut lagi. Ada dua rezim GI, Eropa, Amerika. Nah, ini perlu kita ketahui karena saya cerita tentang legal protection, ada dua rezim ya. Kalau Eropa memang sejarahnya dia mau melindungi produknya dia. Dia mau melindungi pertaniannya dia, dan dimulai dari Perancis. Jadi jelas Eropa dari abad ke-19 tahun 1800 Perancis sudah bilang, saya akan lindungi produk pertanian kami. Kami akan lindungi produk hasil produk kerajinan kami, tapi pertanian waktu itu hasilnya adalah wine. Amerika, perdebatan dan kasus GI dimulai abad 20 tahun 1902, di mana pedagang dari Chicago dan pedagang dari Illinois cerita tentang anggur dan apel, dan ada satu lagi kopi, namanya kopi cane. Hakim bilang, yang produsen yang satu bilang, enggak, kopi cane itu punya Chicago. Lalu yang Illinois bilang, enggak, itu punya Illinois. Akhirnya Amerika membuat sebuah kebijakan, dia tidak melindungi produk, tapi dia melindungi sertifikat. Jadi siapa yang mendaftar mereknya, itu yang dia lindungi. Jadi beda ini rezimnya. Lalu Indonesia di mana? Nah, Indonesia sejak tahun 2001, undang-undang merek pertama diundangkan, sudah memilih rezim Eropa. Jadi kita memang sudah memilih negara ini melindungi produk pertanian, kerajinan, dan industri masyarakat. Nah, ini kalau mungkin Pak Kadif dan lainnya, Amerika terus mendesak Indonesia supaya mengubah rezimnya. Kenapa Amerika mendesak? Karena dia juga butuh teman untuk mengubah rezim tersebut. Tapi Indonesia tahun 2016 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tetap saja kita menggunakan rezim Eropa, karena memang yang paling cocok dengan Indonesia adalah rezim Eropa. Amerika, dia memang terdiri dari berbagai macam bangsa. Salah satunya adalah Italia. Kenapa Amerika tidak mau menggunakan rezim Eropa? Karena keturunan Italia, dia membawa produk spaghetti, membawa produk keju, membawa produk balsamik. Balsamik itu kayak bumbu kecap ya. Kata Amerika, nggak usah, yang penting mereknya. Padahal kalau di Eropa, spaghetti itu pasti dari Italia, keju Parmesan itu pasti dari Italia, balsamik juga pasti dari Italia. Dan itu sangat ketat diawasi. Ini ketua masyarakat Lada Muntok ya Pak ya. Jadi awasi Pak. Jadi nanti kita cerita kalau orang yang di luar, saya lihat tadi pendaftarannya itu di seluruh Pulau Bangka Belitung.
Jadi kalau di luar Pulau Bangka Belitung nggak boleh pakai cap lada muntok. Ini penting karena ini ekonomi. Jadi kalau ekonomi kita harus strict. Jadi Indonesia kembali lagi udah protection by product and geographic. Jelas. Kita nggak usah memperdebatkan lagi soal mereknya. Merek boleh nanti, mungkin lada muntok Bangka, lada muntok Belitung, tapi wilayahnya itu saja. Tapi nggak boleh lada muntok Palembang, nggak boleh. Lada muntok Riau, nggak boleh. Jadi harus ditegur itu, karena yang saya bilang tadi, distinctive produknya, perbedaan produknya memang di situ, keunikannya memang di situ. Ya. Lanjut. Ini sejarah Eropa. Jadi Eropa awalnya dari anggur, dari sebuah desa. Namanya Champagne kita bilang, Champagne. Nanti kita bahas Champagne-nya seperti apa. Jadi dari awalnya dari situ. Lalu negara-negara Eropa lainnya melihat kecocokan. Oh iya, Italia saya punya juga banyak produk produk dari kampung istilahnya. Produk dari kampung, saya bilang tadi Belanda produk dari kampung juga, ada keju dan lain sebagainya gitu kan. Bahkan saya pernah ajak Pak Kadif Yankum itu ke Italia melihat yang namanya perkebunan apel yang dia simpan di bawah gunung. Bayangkan Pak, perkebunan apel namanya apa Pak Kadif, saya lupa nama perempuan. Modena, perkebunan apel di saking dia mau stok, dia stoknya di bawah gunung supaya tetap dingin. Bayangkan itu Italia. Dan stok harus ada sepanjang tahun karena dia harus continuous product. Jadi ini juga Pak Kepala Asosiasi itu juga kalau lada muntok harus difikirkan kesinambungan produknya. Karena kalau enggak hilang nanti produk lain masuk, biasanya seperti itu perang dagangnya. Jadi Eropa sudah jelas. Eropa sekarang produk agriculture-nya mereka lindungi semua, tomat Spanyol. Jadi seperti itu, macam-macam. Lanjut. Kalau Amerika yang saya katakan tadi, dia yang paling penting, saya tidak penting produknya dari mana, yang paling penting adalah mereknya. Karena awalnya berkelahi di dalam, antar satu negara bagian, antar satu wilayah dengan wilayah lainnya mereka berkelahi. Akhirnya Hakim Agung Amerika Serikat memutuskan, sudah, dan Department of Economic and Commerce Amerika Serikat mengatakan, sudah kita nggak cerita tentang produk, tapi siapa yang mendaftarkan dan mereknya apa itu yang kita lindungi. Jadi sejarahnya berbeda. Nanti kita jangan memperdebatkan, enak Amerika enggak, undang-undang kita sudah Eropa, sudah itu. Karena memang sangat khas. Jadi itu Bapak-bapak, lanjut. Dua sistem perlindungan geografik adalah Lisbon Agreement sama Madrid Agreement. Nanti mungkin ini akan dibahas oleh narasumber di sesudah makan siang. Lanjut lagi. Indonesia yang saya katakan tadi dimulai dari tahun 2001 ya. Lalu ditambah dengan undang-undang merek tahun 2001, lalu peraturan pemerintah 2007. Dulu orang mau daftar indikasi geografis, ini agak setback ke belakang. Orang mau daftar indikasi geografis dulu di Indonesia susah. Waktu itu ke Pak Kadif, kebetulan Pak Kabaknya Pak Kadif Yankum. Saya bilang kalau susah siapa yang mau daftar? Dan lebih hebat dari disertasi harus setebal ini. Saya bilang masyarakat disuruh menulis. Wah, uraian macam-macam setebal ini, nggak ada yang mau. Dibuatlah sebuah peraturan, syaratnya begitu panjang ya Pak Kadif ya. Syaratnya begitu panjang. Ya, lalu kita lihat cuma 13 yang daftar. Saya bilang ini ada yang salah. Saya tanya siapa yang buat peraturan ini. Ternyata peraturannya pakai konsultan Eropa. Konsultan Eropa mereka sudah punya perjalanan panjang tentang indikasi geografis, makanya syaratnya dibuat susah, dibuat banyak. Kita baru mulai syaratnya dibikin susah, nggak ada yang mau daftar, maka harus dibalik. Nah ini adalah strategi dari Dirjen KAIP akhirnya.
Jadi dibikin gampang. Tadi ada 14, saya setuju dengan Pak Gubernur dan Pak Kakanwil. Ya udah cepet-cepet aja daftar yang tadi potensi itu, ya, supaya nanti wilayah lain nggak bisa mengklaim. Nanti kalau udah mengklaim nanti berkelahi lagi. Jadi kita lihat seperti itu tentang GI. Lanjut. Nah ini champagne. Bapak-bapak, kalau kita cerita tentang champagne, dia sebenarnya wine. Tapi hebatnya champagne, orang kalau kita bilang orang desa champagne itu, ya, orang desa champagne itu dia bisa mengolah anggur, ya, menjadi berbuih. Jadi champagne itu sebenarnya sparkling wine. Tapi yang dinamakan champagne hanya produk wine dari satu desa. Hanya produk wine dari satu desa. Maka disitu dibilang, champagne is sparkling wine. Tapi champagne adalah sebuah region. Jadi kalau cerita tentang champagne, ya adalah sparkling wine dari desa Champagne. Inilah sejarah GI pertama di Eropa. Ya kan? Banyakkah sparkling wine yang ada? Banyak. Wine itu macam-macam, wine yang biasa dan wine yang sparkling. Dan produknya banyak, nanti kita lihat. Lanjut. Ini kalau bisa dilihat, itu Itali. Kalau dibesarkan itu yang ada ini kecil, di ini dia apa? Di bawahnya lagi. Nah, itu mungkin nggak seluas Belitung aja, nggak seluas ini. Jadi kecil betul. Tapi yang hanya boleh mengatakan champagne hanya anggur yang ditanam di daerah Champagne dan wine yang dibuat di daerah Champagne. Tidak ada yang lain. Jadi kalau memang, nah tapi nanti ini kebijakan. Kalau memang nanti produk-produk yang disebutkan oleh Pak Kakanwil tadi ada 14 potensi, ya harus didata apakah produk tersebut bisa seprovinsi atau sekabupaten atau hanya mungkin sekecamatan. Enggak masalah, karena semakin kecil dia nanti akan supply demand-nya akan semakin baik. Lanjut lagi. Di Perancis ada 10 kebun anggur penghasil wine di Perancis yang terbaik. Ada Champagne, ya, ada Citeaux, ada Bordeaux, ada Burgundy, ada Rhône, ya macam-macam. Tapi sekali lagi, Champagne hanya sebuah desa. Dan dari desa itu keluarlah produk wine, sparkling wine yang harganya kita bisa bandingkan. Lihat. Lanjut. Nah ini Pak, ini saya rupiahkan. Sebenarnya harga champagne itu, ini yang champagne tahun 2023 nih, harganya sudah 1,8. Ya. Tapi sparkling wine, dua-duanya sparkling wine. Yang bukan champagne harganya cuma 300.000. Jadi itulah kenapa indikasi geografis menjadi sangat penting. Dia bisa mendongkrak harga karena produk tersebut hanya dikeluarkan dari satu wilayah khusus. Tapi kalau champagne, bapak-bapak beli champagne yang sudah umurnya 10-20 tahun, harganya itu bisa sampai 100 juta. Kalau nggak tahu Pak Direktur masih suka nemenin Pak Menteri nggak minum champagne? Masih. Nah, kalau Pak Menteri itu senang, saya juga dulu senang minum champagne. Ya. Kalau sama Pak Menteri udah pasti karena beliau pencinta wine, ya, pencinta liquor dan lain sebagainya. Nggak mungkin kita minum yang harganya 200.000, nanti diketawain dia. Jadi kalau cerita kita minum champagne udah pasti champagne-nya nanti champagne yang mahal. Semakin tua dia semakin mahal. Gitu kan. Tapi saya bandingkan antara champagne dengan sparkling wine 2023 saja harganya sudah 5 kali lipat. Bayangkan Pak, lada muntok. Jadi wilayah menjadi sangat penting untuk dikunci. Dan tidak boleh. Lanjut. Nah ini pisang kepok.
kalau Pak Direktur, kenapa saya baru semalam nih ininya kan, oh ya saya ingat Pak Direktur di wilayahnya banyak pisang kepok, gitu kan. Macam-macam pisang kepok, tapi pisang kepok yang paling enak dianggap oleh orang-orang di Sumatera Utara adalah lanjut pisang kepok Nias. Jadi pisang kepok Nias udah dapat, nah itu ada cap tuh indikasi geografis di atasnya. Jadi kalau ada capnya, jadi pisang kepok Nias itu dia harus ditanam di Pulau Nias. Pak Direktur dari Nias, Pak Direktur sekarang misalnya tugasnya di Jakarta, rumahnya di Cibubur, dia tanam pisang kepok Nias di rumahnya, dia bilang ini pisang kepok Nias, bukan, karena sudah dilindungi indikasi geografis, itu namanya pisang kepok Cibubur, walaupun bibitnya dari Nias. Begitulah indikasi geografis bekerja. Jadi kalau pisang kepok Nias, ya harus ditanamnya di Nias kalau sudah didaftarkan sebagai IG. Artinya orang nggak bisa sembarangan. Nah, saya tahun 2020 berdiskusi dengan Hotman Paris, Bang Hotman Paris Utapea. Saya bilang, dia tanya, Pak Freddy, itu gimana dengan ULOS? Saya bilang, ULOS kalau dia didaftarkan sebagai indikasi geografis, atau ini namanya apa nih? Apa namanya? Cual. Cual. Kalau ini didaftarkan sebagai indikasi geografis, tapi saya ke ULOS. ULOS adalah produk kerajinan masyarakat Batak. Jadi yang boleh dinamakan dengan ULOS, kalau kita daftarkan sebagai indikasi geografis, dan itu di wilayah Tapanuli, maka yang dinamakan ULOS hanya kain yang dibuat di wilayah Tapanuli dan oleh orang-orang yang hidup di Tapanuli. Walaupun dia orang Batak, saya bilang sama Bang Hotman, walaupun dia orang Batak, ya, dan dia itu ya memproduksi kain ULOS di Tangerang karena banyak pabrik tekstil, nggak boleh dikatakan ULOS. Karena ULOS hanya dari Tapanuli. Jadi begitulah cara bekerja GI. Jadi cual ini, Pak, bayangkan potensi ekonominya. Cual ini kalau didaftarkan sebagai indikasi di geografis, kan dia bisa daftarkan dua, sebagai kekayaan budaya juga, ya. Tapi kan kalau sebagai produk, cual ini didaftarkan sebagai indikasi geografis, dan ini dikatakan misalnya cual hanya kain yang seperti ini yang dibuat di Pulau Bangka oleh orang-orang yang hidup di Bangka. Mau nanti benangnya dari Jakarta itu enggak masalah. Ini. Tapi kalau seperti itu maka orang beli itu enggak boleh bilang cual. Makanya penetapan geografis, ya kan, indikasi geografis, penetapan geografis menjadi penting. Kalau dia hanya dibuat di Bangka, orang Belitung enggak boleh. Belitung nanti namakan sendiri yang lain. Ini akan jadi potensi ekonomi. Inilah yang diharapkan, Pak. Jadi betul-betul apapun potensi yang tadi Pak Kakanwil katakan 14 potensi itu segera didaftarkan. Karena kalau sudah didaftarkan maka orang lain di luar wilayah itu udah nggak boleh lagi. Kan jadi mahal. Kedua, masyarakat jadi hidup, masyarakat jadi membuat. Yang membuat siapa? Ya silakan saja, pokoknya dia harus hidup di wilayah Bangka Belitung. Ini Nias, nggak boleh. Yang saya bilang, walaupun Menteri Hukum dan HAM Pak Lauli itu orang Nias, dia bawa ke daerah Bandung, lalu dia tanam, mungkin beliau punya tanah 1000 hektar, dia tanam pisang kepok Nias, nggak bisa. Karena pisang kepok Nias hanya boleh ditanam di wilayah Pulau Nias dan orang yang hidup di Nias. Begitulah indikasi geografis. Terakhir, nah ini Nias yang saya katakan, ya sudah di Pulau Nias, mau ditanam di Medan nggak bisa, ya di Brastagi nggak bisa.
Pisang kebun Nias harus dari Nias karena sudah didaftarkan. Lanjut. Nah ini bagaimana dengan lada muntok? Saya lihat ya, Bangka Belitung merupakan produsen lada terbesar sepanjang tahun lalu 2020. Jadi 33.000 ton tahun 2020. Mungkin sekarang sudah naik Pak ya. 2020 ya. Jadi 37,6% dari total produksi lada Indonesia. Kalau orang ekonomi ngelihat prosentasenya Pak seneng. Artinya Bangka Belitung sebenarnya bisa pengendali harga lada. Jadi bukan lada muntok aja nih, pengendali harga lada Indonesia. Jadi kalau harga muntok tinggi, yang lain ikut. Harga muntok rendah, yang lain ikut. Karena dia 37%. Hampir 38%. Nah, di mana dia harus ditanam? Dikatakan dari kepulauan Bangka Belitung. Lanjut, dan harganya itu saya masih ini. Nah ini saya tanya akhirnya, apakah luas geografis perlindungan lada muntok seluas provinsi Bangka Belitung? Atau hanya Pulau Bangka? Atau hanya kota Mentok di sana? Atau semuanya? Enggak apa-apa. Kalau memang mau kota Mentok saja enggak apa-apa, kalau memang Bangka saja enggak apa-apa, kalau Belitung saja enggak apa-apa. Yang paling penting pengawasannya. Nah ini pemerintah daerah itu melindungi. Kalau sudah ditetapkan di Mentok, maka yang lain enggak boleh. Kalau ditetapkan di Bangka, maka Belitung enggak boleh. Memang begitu. Supaya jelas. Kalau Belitung misalnya, tapi saya lihat di provinsi sudah satu provinsi ini. Sudah satu provinsi. Saya cuma kasih contoh. Kalau memang di Bangka saja, orang Belitung bukan nggak boleh lagi bilang lada muntok, ya lada Belitung. Tapi karena sudah kesepakatan dan pendaftarannya atas dasar provinsi, maka lada muntok Bangka Belitung. Orang Bangka Belitung, Pak Kakanwil mungkin pernah bertugas di di Makassar, ya di Sulawesi Selatan. Beliau bawa bibit lada muntok. Terus dia tanam, terus karena bagus itu segala macam, mungkin lebih bagus dari Bangka di Sulawesi karena ada gunung berapinya dan lain sebagainya. Tiba-tiba ini, terus Pak Kakanwil bilang, lada muntok, oh nggak bisa. Lada muntok hanya boleh ditanam di Bangka Belitung. Itulah potensi ekonomi Bapak-Bapak. Ya. Perancis, Eropa, itu hidup dari haki. Amerika sampai hari ini hidup dari haki. Bapak-bapak pakai Microsoft, bapak-bapak pakai handphone, pakai Apple. Harga handphone, kalau bapak-bapak pernah dengar dan kayaknya di Gita Wirawan itu sudah bilang, harga handphone yang kita pakai Prof, harga produksi handphone Apple itu nggak lebih dari $100. Jadi cuma 1,5 juta. Tapi kita belinya 15 juta. Lalu yang mahal apanya? Yang mahal adalah promosi dan mereknya. Sama lada muntok, harganya 105.000 per kilo. Yang mahal itu adalah IG-nya. Tapi kalau dicopot, lalu walaupun ladanya putih, dia bilang ini lada mana? Yaudah lada aja. Harganya pasti langsung turun menjadi 30.000. Itulah fungsi kekayaan intelektual. Jadi di sini ya kita renungkan, maksudnya renungkan nanti ada 14 potensi yang sudah disebutkan oleh Pak Kakanwil. Nah itu harus dilihat wilayah tersebut sajakah per kabupaten atau per provinsi. Kalau saya sarankan semakin kecil wilayah tersebut, maka dia akan semakin bagus harganya dalam supply dan demand. Gitu kan. Tapi memang di Indonesia ini kan masyarakatnya komunal, gitu kan. Tadi ada duren Pak Kakanwil ya? Duren yang manis katanya segala macam ada di Pulau Bangka atau Belitung Pak, atau di tempat lain? Bangka, ya sudah, duren itu hanya boleh ditanam, lindungnya di Pulau Bangka saja, tidak boleh di tempat lain. Maka harga durennya pasti naik. Sama, itulah kisah duren montong ya, dan duren-duren lainnya
Karena durian montong hanya boleh ditanam di daerah montong perbatasan Malaysia Thailand. Selebihnya enggak, bukan durian montong, nanti ada durian lainnya. Jadi Bapak-bapak, potensi ekonomi indikasi geografis itu adalah sangat besar, tergantung kita para pemimpin-pemimpin wilayah ini ya, bagaimana mensupport dan mendukung dan mengawasinya ya. Kalau aturan hukumnya sudah jelas, 3 produk, agriculture, industri, dan kerajinan itu, tapi nggak apa-apa, fokus aja dulu di agriculture, lalu kerajinan yang lainnya menyusul ya. Yang paling penting adalah kita konsisten. Ketika kita konsisten, maka perlindungannya itu akan semakin baik. Dan memang akan ada persoalan ketika kita perlindungannya itu di Indonesia, sementara kalau kita mau daftarkan di negara lain, kalau kita nggak konsisten, maka kita dianggap indikasi geografisnya bermasalah. Itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Freddy Haris atas penyampaian materi yang pertama terkait perlindungan hukum indikasi geografis. Sedikit saya mencatat poin apa yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama adalah indikasi geografis adalah masalah hukum perdagangan internasional. Kemudian poin yang kedua, penerapan rejim hukum kekayaan intelektual terkait indikasi geografis di Eropa. Kemudian poin yang ketiga adalah nilai tambah ekonomi dari produk sebuah indikasi geografis. Dan yang keempat adalah pentingnya pengawasan dalam produk indikasi geografis sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum atas pemanfaatan indikasi geografis. Itu yang disampaikan oleh narasumber kita yang pertama. Untuk selanjutnya mohon perkenan narasumber yang kedua, Bapak Prof. Muhammad Zilal Hamzah PhD dari Akademisi Universitas Trisakti untuk menyampaikan pemaparan materi yang kedua dengan materi perkembangan indikasi geografis di Indonesia. Dengan alokasi waktu sama 20 menit, Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati tentu Pak Kanwil. Saya kira Pak Kanwil tadi nggak mau balik lagi. Ternyata alhamdulillah Pak Kanwil datang kembali, sebab saya sudah kali yang ketiga ke sini. Kali pertama, kedua saya tak bisa membuat pantun. Tapi ketika Pak Kanwil berpantun, kenapa hari ini saya jadi bisa membuat pantun walaupun mungkin tak pas dan tak tepat pula. Sebab di pantun ini saya tulis Pak Kanwil juga pulang. Itu tadinya. Jadi saya mohon maaf Pak Kanwil, bunyinya jadi seperti ini. Pak Gubernur pulang karena banyak acara. Pak Kanwil juga agendanya beratus-ratus. Jadi nggak saya bilang dia jadi pulang, jadi saya ganti agendanya beratus-ratus. Semoga acara ini menjadi legasi yang bermakna. Progres indikasi grafis harus semakin serius. Kemana Pak Harun? Boleh? Alhamdulillah. Pantun yang kedua. Kota Bangka adalah kota yang ramah. Letaknya pun sangat strategis. Kalau dulu Kota Bangka dikenal sebagai kota timah, semoga selanjutnya akan dikenal sebagai kota penggagas utama indikasi geografis. Kayaknya materi pantun lebih banyak perhatian daripada materi yang serius, Pak.
deliver my speech dengan judul Perkembangan Riset Indikasi Geografis di Indonesia. Namanya dosen, jadi arahnya tetap sedikit ilmiah, maka saya menggunakan bibliometric view. Barangkali kita lihat tadi ketika Pak Panwil, ketika Pak Gubernur speech, ada teks di sini sudah running, maka itu adalah teks yang diolah dengan salah satunya dengan bibliometrik ini. Berarti memang Panwil ini canggih, hebat, baru sekali ini saya lihat. Tapi mungkin karena Pak tadinya. Alhamdulillah Pak Direktur pun ada. Saya kira Pak Direktur nggak ada juga. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semua, saya hanya ingin memperlihatkan bagaimana isu mengenai riset dari indikasi geografis internasional dan juga di Indonesia. Next slide. Isu IG ini saya kutip dari tulisan yang belum dipublish oleh Pak Kadif, yaitu dikatakan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, kegiatan pemerintah dalam memberikan perlindungan akan potensi produk-produk IG ini belum ada keseriusan. Selanjutnya melalui Ditjen KI, maka Ditjen KI telah mencanangkan tahun 2019 sebagai tahun indikasi geografis. Utamanya adalah untuk menstimulus perekonomian daerah melalui produk IG. Itu sebab kali sarjana ekonomi diundang ke tempat ini. Di ranahnya kami karena dikaitkan dengan perekonomian. Selanjutnya, berdasarkan dari data yang dikeluarkan oleh DJKI, maka Indonesia saat ini baru memiliki sekitar 124 produk yang ada sertifikat IG, baik di bidang pertanian maupun pangan yang terdaftar di DJKI. Karena ini data 2023, barangkali ada pertambahan kepada 2024. Jenis-jenis produk yang terdaftar diantaranya adalah produk seperti kopi, rempah-rempah, beras hingga tenun. Tetap adalah produk-produk yang ada di tanam ataupun produk yang merupakan hasil dari sumber daya alam. Diharapkan melalui produk IG dengan logo IG dan seterusnya bisa diperkenalkan kepada pemangku kepentingan yang lebih luas termasuk masyarakat umum, maka DJKI menginginkan agar logo IG Indonesia ini mendunia dan bisa dipasarkan di seluruh dunia. Itu tujuan kita membuat program ataupun progres IG ini di DJKI agar dia bisa mendunia dan mendongkrak perekonomian Indonesia. Next slide. Selanjutnya saya tunjukkan bagaimana riset tentang IG over the world, seluruh dunia. Saya mengambil khusus hanya artikel, berarti tidak buku, tidak proceeding, tidak tulisan populer dan lain-lain, just artikel, and then publish di reputable index, that is WOS and Scopus. Saat ini di dunia akademik, mostly negara mengakui kedua indeks ini adalah indeks yang paling utama. Sampai di Indonesia sendiri pun kalau ingin mengurus guru besar secara akademik, at least si pengusul harus mempunyai tulisan sebagai penulis pertama
di artikelnya sehingga bisa dipublishkan di jurnal yang terindeks WOS dan Scopus. Nah, tulisan tentang IG setelah kami searching, saya mendapatkan sebanyak 3.454 dokumen, dalam hal ini artikel seperti saya katakan ini, dipublish di jurnal-jurnal dengan indeks WOS dan sebanyak 4.581 dipublish di jurnal dengan indeks Scopus. Nah, tak salah kalau Pak Freddy Haris di mana-mana kesempatan selalu mengatakan masalah IG, masalah hal-hal yang ada di Kementerian Hukum dan HAM itu adalah masalah government law, but that is not at all. Harus dikeluarkan itu, harus disesuaikan. Kalau dia masalahnya akan menyangkut kepada bidang ekonomi, harus dilibatkan ekonomi di situ. Kalau halnya menyangkut bidang desain, agar teman-teman yang lulus dari fakulti desain juga harus dilibatkan di bidang itu. Nah, ternyata memang menyangkut government law, sebanyak 338 jurnal terindeks WOS dan 300 jurnal terindeks Scopus murni menceritakan tentang law ketika berbicara tentang IG. Oleh sebab itu, ini nanti akan saya keluarkan dari penelitian ini ataupun dari biblio saya, dan menggunakan keywords geographical indication, indikasi geografis, hanya satu itu, maka terlihatlah seperti yang saya sebutkan terlihat di slide kita jumlah dokumen yang notabene antara keduanya menceritakan memang perkara yang sama. Tetapi yang bisa kita lihat di sini, cerita apa sebenarnya yang banyak ketika kita bercerita tentang IG? Ternyata bukan law memang. Cerita apa? Dia cerita tentang food science technology, for example, agriculture and biological science, dan seterusnya ke atas, agriculture, environmental, baru ada government law. Jadi kalau mau kita lihat di sini, intinya gitu, bukan tentang law-nya yang pertama, tetapi adalah tentang hal di luar itu seperti ekonomi, agriculture, dan lingkungan, dan seterusnya seperti itu. Itu sebab nanti harapan kita setelah mengikuti agenda ini semakin terbuka pemikiran kita tentang konsep IG ini, sehingga kita bisa melihat sampai yang paling kecil setelah government law adalah bisnis, chemistry, science, geografi, plan, sampai kepada public environmental occupational health. Jadi ada urusan K3. Sebagai informasi, Pak Kanwil boleh jemput saya sebagai anggota DK3N, Dewan Keamanan dan Keselamatan Kerja Nasional. Baik, next slide. Nah, di slide yang kedua ini hanya grafik yang menunjukkan compare antara WOS dengan Scopus. Even WOS itu cukup banyak, tetapi dalam pandangan akademik sekarang Scopus ternyata semakin kuat ke depannya, izinnya semakin kuat, kemudian manajerial serta pengawasan bagi Scopus menjadi semakin kuat, sehingga apabila ada artikel-artikel yang tidak terus-menerus memberikan informasi yang akurat kepada Elsevier, bisa jadi nanti indeks Scopusnya di discontinue, itu maksudnya. Next slide. Nah, dengan menggunakan bibliometric analysis, dalam hal ini saya menggunakan Prisma, saya mencoba membuat irisan ataupun penetrasi hanya khusus kepada tulisan IG yang ada di Indonesia. Untuk itu dari 3.454 dan 4.581 saya menggunakan exclude kriteria seperti language, dia hanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia saja. Type of document,
dia hanya artikel saja, not books, chapter in book ataupun tulisan populer lainnya, sehingga saya hanya men-screening menjadi tinggal 110 artikel saja. So 110 artikel ini adalah kajian yang meneliti tentang IG di Indonesia, baik oleh penulis asing sebab dia boleh berbahasa Inggris, maupun oleh penulis domestik, even bahkan kadang penulis domestik juga menggunakan English sebab Pak Kanwil, Pak Direktur, tak begitu banyak indeks di jurnal di Indonesia ini terindeks Scopus ataupun WOS sehingga kita mesti submit ke negara lain and then we must use English. Oke, dari 110 itu maka hanya ada 43 kajian, 10 kajian di WOS dan 33 kajian di Scopus milik Indonesia dalam pengertian yang pure meneliti tentang Indonesia. Next slide. Nah, dari jurnal-jurnal tersebut, dari artikel tersebut ada 43 artikel, maka most article in GI issue focus on quality, robust coffee, intellectual property right, and legal protection. Jadi kebanyakan tulisan yang ada di lingkungan kita hanya menyangkut keyword yang saya sebutkan. Tak nampak dominasi mengenai ekonomi, tak nampak dominasi mengenai regional. Kenapa saya sebutkan? Sekarang ini kita berbicara regional, kita berbicara di Bangka dan Belitung. Kata Pak Freddy tadi kalau ada kopi such as like apa tadi yang produk asli Bangka, Pak Freddy, nggak bisa kita katakan itu dia produk Bangka apabila kita menanamnya di Cibubur misalnya, lada muntok. Nah seperti itu, berarti kan kita berbicara regional. Next slide. Kemudian dari WOS kita melihat bahwa artikel yang dipublish di WOS, maka kebanyakan artikel tersebut fokus kepada isu agriculture, intellectual property, legal protection, and environmental. Jadi masuk urusan environmental, lingkungan. Juga masih sedikit yang menyinggung tentang ekonomi. So, apa yang mau saya katakan di situ? Ketika kita mengaca kepada apa yang saya sebut dengan previous writing in IG, misalnya di Prancis tentang wine, kemudian di tempat lain tentang produk-produk yang sudah mendunia, maka kesempatan bagi kita, kalau di sini juga ada akademisi, menulis tentang IG, tapi dengan pendekatan ekonomi. Ataupun juga di sisi KL, kementerian dan lembaga, karena saya tahu juga untuk urusan kenaikan golongan ruang sekarang juga memerlukan tulisan sebagai KPI untuk bisa naik golongan ruang tersebut. Next slide. Nah, dengan menggunakan historiograph di dalam bibliometrik, dan ini saya mendapatkan hanya ada satu kajian yang paling populer yang selalu dikutip oleh para penulis tentang IG di Indonesia yang ditulis oleh Nelson dan kawan-kawan, atau lebih tepatnya ada di situ, ada Nelson, Yosefin, dan Lia Aklimawati mengenai Geographical Indication and Value Capture in Indonesia Coffee Sector. Inilah artikel yang paling populer saat ini yang menulis tentang Indonesia dan dikutip oleh penulis-penulis Indonesia lainnya. Mungkin pesan kepada Pak Kadif boleh belajar ini
artikel Nielsen. Next slide. Nah, apa yang menarik di sini? Yang menarik di sini adalah di dalam WOS memang kita lihat ada perguruan tingginya. Mohon maaf kalau di situ tak terlihat, tapi yang the most contributed authors, oke, boleh dibesarkan. Itu ada University Science Malaysia, Mahidol, dan seterusnya, ada 11 Maret, ada Pajajaran, ada Lampung, dan kemudian ada Manila University yang menulis tentang IG di Indonesia. Artinya student ini mungkin sekolah ke situ. Atau salah satu dari partner menulisnya adalah orang asing atau orang yang sedang kuliah di tempat-tempat ini. Nah, mereka itu adalah diantaranya Mantoro, Priastomo, dan seterusnya di yang sebelahnya itu. Dan apa keyword yang mereka gunakan? Mereka tetap menggunakan keyword-keyword seperti geographical indication, intellectual property, dan seterusnya, sampai kepada legal protection arbitration. Nah, ini adalah authors contribute and keyword yang digunakan pada artikel dengan indeks WOS. Next slide. Nah, ketika saya lihat thematic map in Scopus, apa yang saya dapatkan? Ternyata orang Bangka Belitung menulis tentang IG. Ini dari Universitas Bangka Belitung. Barangkali ada penulisnya di sini. Ini bukan sengaja saya pergi ke Bangka Belitung and then I write Bangka Belitung over there, bukan. Ini memang artikel yang saya cari dalam 2 minggu terakhir ini dengan menggunakan POP, Publish or Perish, and then diseleksi seperti yang saya lakukan tadi. Saya melihat ada Universitas Bangka Belitung. Jadi barangkali ini kita di sini boleh menanya ini siapa orangnya, and then boleh diskusi dengan dia. Tulisannya ini adalah tulisan yang bagus dibaca oleh orang di seluruh dunia sebab di-submit di jurnal dengan indeks Scopus. Oleh sebab itu boleh kita ajak mereka ke sini. Saya nggak tahu apakah namanya memang Sukartiko ataupun Laksono. Tapi ini orang dari Universitas Bangka Belitung. Jadi ada keuntungannya di sini, bisa kita ajak dia untuk diskusi. Sedangkan keywordnya juga masih merujuk kepada geographical indicators, kemudian intellectual property, tetapi dia sudah memasukkan local government and location awareness. Jadi dia sudah berbicara tentang pemerintahan lokal. Di dalam tripartit yang ditulis oleh Mas Fajar, di situ ada keterikatan untuk IG ini antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Nah, di sini pemerintahnya sudah divide menjadi 2, boleh pemerintah pusat dan juga boleh pemerintah lokal. Tapi aslinya kalau sudah menyangkut IG pastilah pemerintahnya pemerintahan lokal. Oke, next slide. Kemudian ketika saya melakukan thematic maps untuk WOS, apa saja isu yang sudah dan apa saja isu yang mesti diperdalam, ternyata isu inovasi telah dikembangkan dengan baik dan mampu menstrukturkan isu kajian indikasi geografis. Kita bisa lihat di dalam map yang di sebelah itu, yang warnanya tidak begitu jelas tapi warna orange seperti itu. Sedangkan quality dan geographical indication masih menjadi tema dasar yang banyak dibincangkan. Nah, ini dari WOS. Next slide. Sementara kalau kita lihat dari Scopus, maka isu mengenai climate change, environmental technology, isu lain yang ada di dalam kuadran 1 telah dikembangkan dengan cukup baik, termasuk di situ dia sudah menggunakan local government, yaitu Central Java Province,
yang boleh dia lihat pada tempat itu ada produk-produk potensi IG untuk dikembangkan. Sementara isu agriculture, kemudian ke sebelah sininya, yang di bawah, isu agriculture, ke sininya lagi, sebab ini enggak pas. Environmental management, sustainable development adalah tema dasar yang harus terus dikembangkan. Oke, next slide. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari 43 artikel ditulis oleh orang Indonesia ataupun bekerja sama dengan anak-anak bukan Indonesia, dipublish di dalam jurnal, indeksnya indeks reputable yaitu Scopus dan WOS, maka dari kedua reputable index jurnal tersebut kita bisa mengatakan atau saya bisa mengambil kesimpulan, most article in GI issue focus on quality, robust coffee, intellectual property right, legal protection, agriculture, and environmental. Itu isu utama yang mereka tulis, yang sekali lagi menunjukkan isu ekonominya belum menjadi perhatian yang besar. Yang kedua, isu inovasi, climate change, environmental technology adalah 3 isu utama yang telah dikembangkan atau dibicarakan dengan cukup baik. Dan yang ketiga, isu quality, geographical indication, isu agriculture, isu environmental management, dan sustainable development adalah isu-isu yang menjadi tema dasar dan perlu dikembangkan lebih lanjut. Tentu kalau kita ingin melihat isu sustainable development adalah isu global, isu yang Indonesia sendiri pun harus mengakui dengan 17 tujuan di SDGs, maka kita harus mengadop itu dengan baik sehingga kita tidak ditinggalkan oleh negara-negara internasional. Dan yang belum diperhatikan atau kurang menjadi perhatian adalah genetic resource dan regional planning. Nah, tentu yang tidak saya tuliskan di sini, saya tidak mengajak, tetapi isu ekonomi memang harus kita mulai munculkan di sini. Oleh sebab itu, mungkin saya berpesan kepada Pak Kanwil, Pak Direktur, untuk mengajak orang-orang ekonomi membincangkan mengenai GI ini, sehingga apa yang menjadi tujuan kita, yaitu tujuan untuk mengembangkan perekonomian daerah, ini bisa lebih cepat ditingkatkan. Saya kira itu secara singkat dari saya, mana yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Sebagai penutup, saya menulis pantun lagi, sebab saya jadi terbiasa ingin menulis pantun. Izin Pak Kanwil, saya orang Minang Pak Kanwil, jadi saya tulis dalam bahasa Minang. Rumah gadang maimbau pulang, tanah rantau menahan kaki, kilaf jo salah membuat gamang, ampun jo maaf, mohon dikabari. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kanwil, Pak Direktur, Pak Kadif, dan Bapak Ibu semua yang masih ada di ruangan ini. Saya tidak akan berpantun karena pantun saya sudah diambil oleh Prof. Zilal banyak sekali, jadi waktunya pun sudah terambil banyak, jadi mungkin saya tidak perlu berpanjang-panjang karena sebentar lagi waktu makan siang kita. Kebetulan juga apa yang menjadi bahan paparan saya sebagian sudah dijelaskan oleh Pak Freddy, karena Pak Freddy sudah menyampaikan negara-negara mana yang memiliki GI yang baik. Nah, saya mungkin akan membawa, karena tema saya itu adalah komersialisasi.
Nah, ketika bicara komersialisasi, yang ada di kepala saya ini adalah bagaimana kita bisa memasarkan produk ini dengan baik dan sampai kepada masyarakat, dan kami sebagai konsumen bisa menikmati produk-produk yang memiliki GI terutama dari Indonesia. Next slide. Oke, terkait dengan GI yang perlu dicatat di sini, di samping tadi sudah dijelaskan oleh Pak Freddy terkait dengan tempat asal, kemudian terkait dengan kualitas, reputasi, dan karakteristik. Kemudian komersialisasi indikasi geografis ini harus melibatkan pemasaran dan promosi produk berdasarkan kualitas geografis yang unik. Tadi Pak Kanwil sudah menyebutkan belacan, Pak. Nah, belacan di sini saya karena ini yang ketiga juga ke Bangka, saya sangat menikmati belacan itu karena hari-hari saya makan sambal terasi, Pak Kanwil. Tapi setelah persediaan saya habis, ya, setelah pulang dari Bangka, itu sulit sekali saya mendapatkan belacan dari Bangka, Pak. Nah, kebetulan saya ada teman kepala BPK pada waktu itu Pak Eko di Bangka, jadi saya bolak-balik nitip. Nah, yang repotnya lagi Pak Ekonya sekarang udah pindah ke Bandung gitu kan. Nah, alhamdulillah hari ini saya diundang ke Bangka sehingga saya bisa menyimpan lagi terkait dengan belacan tadi, Pak. Nah, terkait dengan produk tadi, aspek teori, next-nya Mbak. Ini ketika kita bicara konsep ekonomi, karena GI sangat erat dengan ekonomi. Kita lihat di sini yang pertama adalah kita harus memiliki kekhasan dan kualitas yang baik. Jadi seperti terasi Bangka tadi, saya ambil contoh yang paling simpel. Hampir seluruh terasi mungkin sudah pernah saya coba, tetapi memang untuk yang Bangka ini Pak, ini memiliki kekhasan sendiri terkait dengan smell-nya Pak Kanwil, sehingga di sini dan kualitasnya pun sangat baik. Jadi ketika kita membuat sambal belacan dengan terasi Bangka, maka itu sambalnya lebih awet Pak dibandingkan dengan terasi yang lain. Berarti kualitas dari terasi Bangka itu memang terjaga Pak, sehingga ini bisa membuat menjadi lebih tahan lama. Kemudian dari aspek teori lainnya, GI ini sangat erat dengan persepsi konsumen. Terus terang saja ketika saya menempatkan diri pertama sebagai akademisi, saya mengenal GI ini dari Pak Freddy. Kami dari Fakultas Ekonomi kenal dengan GI itu dari teman-teman dari DJKI. Nah, sementara mungkin teman-teman lain yang tidak bersentuhan dengan DJKI itu tidak paham terkait dengan GI ini. Kemudian yang berikutnya adalah
itu ada di mana-mana. Mungkin kalau di-compare teman-teman industri kecil dari Bangka membuat sambal belacan dari Bangka, kemudian bisa dipasarkan di seluruh wilayah di Indonesia, itu juga bisa menjadikan sumber penghasilan yang cukup besar. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat memang terkait dengan preview study, next-nya Mbak. Tadi Prof. Zila preview study-nya itu mengacu kepada Scopus dan WOS. Saya pasti paham, beliau sebagai profesor senior pasti maunya yang Scopus atau WOS. Kalau saya karena pemain baru Pak jadi profesor, jadi saya mengambil yang simpel saja. Kalau saya lihat based on kepada preview study yang dilakukan oleh teman-teman, di sini ada saya ambil dari Vietnam, kemudian dari Eropa, dari Afrika Selatan, dari Indonesia sendiri dan dari China serta dari Brazil. Mereka sangat mengkaitkan GI itu dengan perekonomian daerah, justru kepada perekonomian lokalnya. Tapi yang jadi sedikit problem di sini, sampai tahap mana si petani atau UMKM yang memproduksi itu menikmati Pak hasil dari MPIG ini. Nah ini harus menjadi perhatian khusus juga dari teman-teman para stakeholder, regulator, kemudian pemerintah daerah sendiri juga harus memiliki kemauan yang kuat bagaimana nanti ini bisa menguntungkan kepada petani maupun kepada UMKM yang sudah MPIG-kan. Karena MPIG itu sendiri setiap 3 tahun atau berapa tahun sekali itu kan akan dilihat dari sisi kualitasnya. Seperti kita kalau di universitas kita ada reakreditasi kembali gitu. Nah yang di reakreditasi atau yang diakses itu adalah productionnya, produksinya. Artinya ada di level bawah. Sementara penikmatnya itu di mana? Ketika misalnya kita pergi ke negara-negara maju, katakanlah kita pergi ke Starbucks di Amerika, itu ada tuh kopi Gayo. Kemudian kopi Sumatera, itu dikemas dengan baik, kemudian dibeli oleh banyak orang. Nah penikmatnya itu siapa? Penikmat profit terbesar ketika produk-produk MPIG kita itu laku di dunia internasional. Kalau hanya untuk membawa nama Indonesia sudah pasti punya kontribusi yang besar. Di negara yang jauh di sana kita bisa menikmati kopi yang buatan Indonesia dan kita berbangga. Tapi bagaimana dengan para petani, dengan para UMKM, di mana kesejahteraannya mereka harus dapat ditingkatkan. Nah ini mungkin perlu kerjasama dari pemerintah daerah sendiri yang menaungi hasil-hasil dari daerah tersebut. Kemudian next-nya. Next. Oke, ini buku-buku yang banyak sekali sudah ditulis, tapi sayangnya ditulis oleh negara-negara maju Pak terkait dengan GI. Namun perlu kita sadari tadi kalau tidak salah Pak Gubernur atau Pak Kanwil menyebutkan bahwa Indonesia itu masuk kepada Global Innovation Index-nya itu urutan ke-61. Dan kalau kita lihat urutan dari Global Innovation Index tertinggi itu memang negara-negara maju. Wajar mereka mendapatkan ranking 10 besar atau ranking 50 besar. Kenapa tadi Pak Freddy sudah menyebutkan Perancis sudah mulai dari tahun 1800. Nah mungkin di Indonesia mulainya baru tahun berapa Pak Freddy terkait dengan GI Pak? Mungkin sebelum tahun 2010 baru kita memulai terkait dengan GI. Nah perhitungan Global Innovation Index itu yang pertama yang dinilai itu adalah institusi atau kelembagaan. Kemudian dari SDM dan riset, tadi Prof. Zila sudah menyampaikan, dari kualitas sumber daya manusianya, kemudian dari aspek penelitiannya terkait dengan anggaran pendidikan dan penelitian serta litbang. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur. Infrastrukturnya itu sudah harus memiliki teknologi informasi dan komunikasi dan infrastruktur yang memadai. Kemudian yang berikutnya adalah kecanggihan pasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah diversifikasi dari produknya itu sendiri. Next. Nah ini adalah contoh-contoh tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Freddy sehingga saya tidak memaparkannya kembali. Next. Oke, nah ini negara-negara berkembang. Kalau negara-negara maju tadi contohnya adalah Perancis, Belanda. Di negara-negara berkembang yang sudah mengembangkan GI-nya itu di sini ada India.
India dengan Darjeeling tea-nya, ini juga bisa ditemui di Jakarta untuk tea-nya India. Kemudian ada basmati rice, beras dari India. Ini kalau kita ke negara-negara maju, kalau kangen dengan nasi, yang kita temui itu nasinya nasi India. Nah, sementara untuk nasi kita itu hampir jarang kita temui, kecuali kita sering temui juga nasi produknya produk Jepang. Kalau enggak India, Jepang seperti itu. Padahal Indonesia itu katanya negara agraris. Nah, ini yang mungkin menjadi PR besar untuk sektor pertanian kita, bagaimana kita bisa MPIG-kan. Karena saya lihat culture dari negara-negara maju atau orang-orangnya pun sudah mulai menjadi penikmat beras atau penikmat nasi. Kemudian negara lain yang sudah berhasil MPIG-kan juga adalah negara Malaysia, di mana Malaysia itu dengan Pinang asam laksanya, kemudian nanas Langkawi dan lada Sarawak. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Next-nya, Mbak. Oke, next-nya lagi. Ya, dengan Indonesia kita lihat di sini memang kalau kita perhatikan Indonesia itu adalah negara nomor 3 penghasil kopi. Jadi mungkin untuk MPIG yang baru berkembang itu terkait dengan kopi. Yang tadi saya contohkan produk-produk kopi di Sumatera, di Jawa, dan di Nusa Tenggara atau wilayah Indonesia bagian timur ada di negara-negara maju. Nah, ini menjadi penelitian sebenarnya penikmatnya siapa yang menjadi question mark tadi ketika kita bicara komersialisasi. Kemudian yang berikutnya, next. Oke, ini adalah contoh dari keunggulan kopi Indonesia yang menjadi alasan tingginya produksi dan nilai ekspor kopi. Kalau saya rasa juga memang kalau untuk kopi kita sudah one step ahead dibandingkan produk-produk lainnya. Produk lain yang menarik itu adalah lada yang tadi disebutkan lada muntok ya namanya kalau untuk di di Bangka ini. Kita harus bisa karena terkait dengan komersialisasi, kita harus bisa membedakan pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Tergantung kepada karakteristiknya. Kalau negara penyuka terasi itu mungkin hanya Indonesia atau Malaysia. Tapi ketika kita memperkenalkan belacan itu ke negara maju, mereka akan merasa aneh dengan rasa belacan tadi. Sehingga kita tidak perlu takut untuk MPIG-kan belacan tadi, Pak, karena pasar sesungguhnya ada di negara kita. Kita punya 270 juta penduduk dan ini sudah menjadi market kita sendiri. Jadi PR besar buat pemerintah daerah Bangka dan teman-teman semua di sini, bagaimana si belacan tadi itu bisa memiliki MPIG dan itu tadi target dari Pak Kanwil terkait dengan belacan tadi. Jadi saya nggak perlu repot-repot titip ke Mas Fajar Pak untuk minta belacan gitu seperti itu. Terima kasih Pak. Kemudian next-nya Mbak. Oke, next-nya lagi nih ini terkait dengan kopi. Oke, ini contoh kopi-kopi. Nah, kemudian yang berikutnya. Nah ini terkait dengan contoh suatu wilayah di Manggarai, di Nusa Tenggara Timur. Kebetulan teman-teman dari NGO Sehati ini yang menggiring untuk proses MPIG yang ada di wilayah NTT. Nah, faktor-faktor yang menentukan kesuksesan komersialisasi sebuah produk. Next-nya Mbak. Oke, next-nya. Nah, ini yang pertama adalah permintaan pasar. Kita ketika meng-MPIG-kan kita harus tahu dulu apakah ada demand-nya. Kalau kita jualan tidak ada demand-nya kan itu menjadi sesuatu yang sebetulnya bukan tertutup peluang, itu ada peluang juga. Misalnya kita ambil contoh ketika Steve Jobs menciptakan Apple. Dia tidak terpikir bahwa demand-nya itu ternyata orang Indonesia yang menggunakan Apple. Padahal harga Apple tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Freddy, harganya kita beli dengan harga mahal, padahal harga produksinya mungkin hanya sekitar 20% misalnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya ada yang membeli, jadi tentu tetap ada harapan. Atau ketika tas-tas branded dikeluarkan dengan harga yang luar biasa, itu si penciptanya, pengkreatornya dia tidak memikirkan berapa pendapatan orang, bagaimana selera orang dan seterusnya.
tapi dia bisa menjual produknya dengan harga yang cukup mahal. Nah, mereka menikmati dari branded yang mereka sudah license-kan. Nah, ini yang menjadi PR besar. Tentu tadi segmentasi pasarnya harus berbeda. Tentu kalau terasi pasarnya banyak, harganya juga jangan mahal-mahal Pak, sehingga tidak kalah dengan terasi yang lainnya. Kemudian yang kedua, strategi pemasaran yang efektif. Nah, ini juga PR besar dari kita semua, bagaimana kita bisa memasarkan dengan baik sehingga akses untuk mendapatkan barang tersebut menjadi lebih mudah. Karena buat pembeli itu yang penting adalah akses. Kalau kita lihat sekarang dengan era digitalisasi, kita bisa beli by online juga, tidak harus pergi ke pasar, tidak harus pergi ke supermarket, yang penting barangnya tersedia. Sehingga ini bisa menjadi potensi untuk meningkatkan keuntungan bagi pihak-pihak terkait. Kemudian yang berikutnya adalah harga yang kompetitif. Tentu harganya harus bersaing dengan yang lain, jangan harga menetapkan harga yang terlalu tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah kualitas produk, dan terakhir adalah adaptasi yang tepat waktu. Nextnya Mbak. Nah, sekarang di sini sebetulnya siapa sih pemain-pemain kuncinya atau pemegang kunci atau stakeholder yang memegang peranan penting di sini? Yang pertama tentu tadi dinaungi oleh hukum, oleh karena itu pakar hukum tetap perlu di sini. Itu poin yang pertama, karena dasarnya adalah hukum yang sudah dituangkan tadi. Kemudian yang berikutnya itu yang paling penting adalah marketernya siapa, marketing spesialisnya siapa, sehingga pada akhirnya produk kita dikenal oleh masyarakat dalam negeri maupun masyarakat luar negeri. Kemudian yang berikutnya adalah dia memiliki nilai ekonomis dan bisnis strategi. Kemudian yang berikutnya ada peranan penting dari government official and policy makers. Tentu di sini teman-teman yang bekerja di pemerintahan daerah atau pemerintahan pusat mempunyai peranan penting untuk memasarkan produk-produk lokal. Kemudian yang berikutnya tentu researcher dan akademik. Tadi Prof. Jila sudah mengatakan bahwa terkait dengan MPIG dengan ekonomi itu masih sangat minim sekali risetnya, sehingga ini merupakan tugas kami Pak, dan terus terang output yang ada di DJKI, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan license dan seterusnya itu sangat membuka wawasan kami sebagai ekonom, sehingga kami bisa menulis banyak terkait dengan terutama terkait dengan GI ini. Kemudian yang berikutnya tentu yang paling penting ini adalah industrinya juga. Sebuah produk apapun kalau tidak didukung oleh industri yang baik, itu tidak akan pernah maju. Saya ambil contoh adalah kenapa sekarang teman-teman guru dan teman-teman dosen itu malas menulis. Karena kami tidak di-backup oleh industri yang kuat. Sehingga kalau kemarin ada kejadian Gunung Agung tutup, itu karena terus terang saja karena tidak didukung oleh industri yang kuat. Kemudian mungkin saya berharap Gramedia tidak tutup, alasannya digitalisasi, padahal bukan itu. Kalau kita pergi ke negara-negara maju, di setiap sudut tuh masih banyak toko buku. Itu yang membuat terus terang kami sedih ketika di negara kita sudah sulit mencari toko buku. Alasannya digitalisasi, padahal digitalisasi juga tidak digunakan. Kalau ibu-ibu senangnya scrollnya TikTok Pak, termasuk saya kalau malam gitu ya, bukan e-book gitu, scrollnya Instagram seperti itu. Nah betul, toko HP bertebaran di mana-mana. Nah itu yang menjadi masalah, sehingga pada akhirnya produk-produk yang MPIG itu harus didukung oleh industri yang kuat. Misalnya tadi, ini apa namanya tadi, Cua tadi, dia harus didukung oleh industri yang kuat yang bisa memproduksi banyak, sehingga dapat memasarkan juga banyak seperti itu. Kemudian yang berikutnya tentu kita masih memerlukan yang namanya konsultan dan regional expertise yang bisa membantu untuk mengkomersialisasikan produk-produk MPIG. Nah pada akhirnya kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam komersialisasi MPIG ini diperlukan bagaimana kita membangun kesepakatan para pihak. Tentu setelah membangun kesepakatan kita harus juga menyusun kajian ilmiah terlebih dahulu terkait dengan permintaan pasar, terkait dengan supply-nya, sehingga pada akhirnya produk kita bisa terjual dengan baik.
Kemudian yang berikutnya database harus kuat, itu syaratnya. Kemudian membangun pusat informasi dan promosi. Saya tidak tahu apakah di sini ada pusat informasi dan promosi terkait dengan produk-produk yang ada di Bangka ini. Kemudian membangun prasarana wisata komunitas karena memang produk ini sangat erat dengan wisatanya. Kemudian membangun pusat pengembangan, meningkatkan kapasitas, membangun dukungan akses permodalan, kemudian memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana, serta mendorong terrealisasinya peningkatan fasilitas. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa buat manfaat buat MPIG, terutama yang ada di Kota Bangka ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Prof. Kita berikan aplaus Bapak Ibu kepada narasumber kita yang ketiga. Sebelum sesi tanya jawab kita masuk, ada satu narasumber kita yang belum naik panggung. Seharusnya beliau menjadi narasumber pertama karena materinya terkait selayang pandang kekayaan intelektual, tetapi karena ada aktivitas beliau, akhirnya membuat beliau harus menjadi narasumber penutup. Langsung saja kami persilakan naik ke panggung kepada Bapak Kurniawan Talembua, SHM HUM, selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis untuk menyampaikan materi. Kami silakan Bapak. Waduh, ini waktunya ini. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya tidak bisa berpantun, saya pantunnya gini aja lah. Saya lupa saya pantunnya Pak, memang nantilah belakangan ya. Baik, yang saya hormati dan saya banggakan Pak Dr. Freddy Haris. Tadi saya sengaja sebenarnya tidak mau lagi karena expert sudah ada gitu. Jadi saya tidak akan berbicara lagi tentang, ini ya sebenarnya selayang pandang saja. Saya hanya bicara dua hal saja, mohon izin Pak Freddy, Prof. Pertama bahwa tantangan kita sekarang di indikasi geografis adalah bagaimana mempertahankan kualitas atau pasca terdaftarnya IG itu. Ini banyak sekali kasus, laporan dan pengamatan kami sendiri di lapangan ketika sebuah produk IG, katakan misalnya sebuah produk rempah-rempah pala misalnya. Saya sebut saja misalnya pala siau gitu. Itu sebuah produk IG yang bagus dari Sulawesi dan itu sudah ekspor. Kemudian karena permintaan pasar banyak, maka banyak pala-pala yang tidak datang dari Siau itu dibawa ke Siau dulu gitu Pak. Jadi seolah-olah itu adalah pala Siau. Begitu juga lada putih muntok, ini sudah pasar Eropa. Dan kalau kita tidak menjaga kualitas, karena tadi dari definisi IG, 3 kuncinya. Karakteristik, kualitas, ya itu harus, dan reputasinya gitu. Jadi kalau ditanya sampai kapankah IG itu dilindungi, sampai ketiga ini masih ada gitu. Kalau merek kan ada batasnya, 10 tahun diperpanjang paten, ada yang 10-20, tapi IG tidak ada batasnya sepanjang yang 3 ini dipenuhi. Kualitasnya oke, reputasinya dan karakteristiknya itu terjaga. Oleh karena itu kami mengajak Bapak dan Ibu agar IG kita yang sudah terdaftar jangan sampai nanti kita akan evaluasi. Dan saya justru sekarang fokus dengan bagaimana IG itu pasca terdaftar gitu. Dari 123 sekarang ada 138 IG, ada 15 dari luar termasuk yang disampaikan Pak Freddy tadi, Sampen gitu, ada tequila dari Meksiko, dan beberapa keju, Grana Padano dari Italia misalnya. Keju-keju mereka, tapi murni kita ada 123 kurang lebih. Dan didominasi oleh kopi. Ada 47 kopi sekarang terdaftar sebagai IG di Indonesia, 47 sampai hari ini. Tapi hasil penelitian mengatakan lebih 300 jenis kopi ada di Indonesia. Jadi kita masih punya ini. Batik misalnya, dari 123 kita masih 5 batik. Padahal setiap daerah punya batik sebenarnya. Ada batik nitik dari Yogyakarta. Ada batik besurek dari
Bengkulu. Jadi batik Besurek itu indah sekali. Cirinya hanya satu saja, kaligrafi Arab tanpa makna ditambah dengan bunga rafflesia. Jadi kalau kita menemukan itu, pasti orang mengatakan itu adalah batik Besurek yang sudah indikasi geografis. Ada batik Cempolongan dari Indramayu dan ada sarung. Hanya 5. Yang terakhir adalah batik Lasem, Pak. Batik Lasem yang sudah kita berikan. Padahal saya melihat setiap daerah punya motif-motif batik yang apa. Dan batik-batik kita ini kadang-kadang kalau kita lihat di lapangan, salah satu kendala kenapa tadi sempat disinggung oleh Pak PJ ya, sulit sebenarnya, bukan sulit sebenarnya. Tapi ini memang karena kita masih belum kompak saja. Kalau kompak, ini pasti bisa gitu. Karena ketiga syarat tadi, nanti dalam persyaratan permohonannya Bapak dan Ibu, kita harus menyusunnya dalam sebuah yang dinamakan dengan dokumen deskripsi. Jadi dokumen deskripsi IG itu menjadi alat untuk seterusnya untuk menguji apakah kualitas, karakteristik, reputasi itu masih terpelihara dengan baik. Jadi di dokumen deskripsi ini barangkali persoalannya Pak, mengaku ini susah sekali karena harus ada. Kalau kita harus mendaftarkan kopi kan kita harus mengujinya di laboratorium. Kalau misalnya pertanian, perkebunan, terus kan kita menguji pH tanah, suhu dan sebagainya. Tadi Pak Freddy luar biasa menampilkan beberapa produk Eropa. Jadi kalau saya ditanya, saya punya kesempatan beberapa kali melihat benchmarkingnya di beberapa negara, di Italia, Prancis, Scotland, terakhir di China dan Tokyo. Kalau saya simpulkan, tidak ada apa-apanya gitu loh Pak. Menjaga reputasi itu gak ada apa-apanya kita ini. SOP-nya itu sangat ketat. Katakan misalnya untuk sebuah keju di Perancis, di dekat Annecy misalnya. Untuk mendapatkan susu itu harus ditandai semua sapi-sapinya itu Pak. Yang harus makan rumput di jam tertentu di atas pegunungan gitu. Sapi yang tidak makan rumput di jam itu akan disingkirkan. Tidak akan diambil susunya gitu, karena akan merubah kira-kira kualitas dari itu sampai begitu mereka keterunutan. Nah kita sudah mencoba sekarang pilot project di Garam Amet Bali. Kita sudah bisa melihat bagaimana keterunutan pengolahan garam Amet. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun ini adalah tahun IG. Kita sudah menetapkan tahun 2024 sebagai tahun tematik IG dengan temanya Cinta dan Bangga Produk Indikasi Geografis Indonesia. Apa yang akan dilakukan oleh DJKI di tahun ini? Yang pertama, kita akan meneruskan kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic atau dikenal dengan MIC atau Klinik Intelektual Kekayaan Intelektual Bergerak yang diselenggarakan di seluruh kantor wilayah di 33. Jadi kita akan tidak diam di Jakarta, tapi kita akan membawa ekspor kita di wilayah dan disalahkan mendaftarkan tidak hanya IG, seluruh jenis kekayaan intelektual kita akan datangkan di setiap wilayah. Kemudian kita akan meneruskan kegiatan yang kita sebut dengan GI Drafting Camp. Karena ini persoalannya Pak Dirjen. Bagaimana mendrafting sebuah, kalau paten itu punya paten examiner goes to campus gitu. Artinya supaya para akademisi bisa dibantu dalam mendraft. Nah kita juga menggunakan itu, pendekatan itu. Ada tim ahli IG bersama tim kita akan datang ke wilayah untuk membantu melakukan pendampingan untuk mempercepat bagaimana menyusun sebuah dokumen deskripsi. Jadi karena tahun IG ini kami sudah menetapkan target kantor wilayah Pak Freddy, satu kantor wilayah minimal satu Pak. Jadi di tahun ini harus ada 33 minimal IG bertambah. Minimal Pak. Bagi kantor wilayah misalnya ada tadi potensi 10, kalau Pak Harun nanti bisa mendaftarkan 10 itu, saya yakin nanti Pak awardnya itu bisa benchmarking ke mana lah kira-kira begitu. Jadi kita hargai karena penambahannya setiap tahun paling 10, 15, paling banyak 17. Dan tahun ini kita tetapkan 33 produk. Syukur-syukur di sini sudah ada 10, minimal 2. Kalau sudah 2 kali lipat. Jadi 123. Jadi kita akan ada kegiatan GI Drafting Camp. Kemudian kita juga sudah mulai melakukan yang namanya GI
goes to marketplace. Ini penting. Jadi kita pingin akan ada nanti tim-tim kita dari DJKI bersama dengan marketplace dan ekspor dan melakukan pelatihan bagaimana sebuah produk IG yang dikemas, dipackaging dengan baik, kemudian dilatih ya para pengrajinnya, untuk masuk ke dalam marketplace, dan itu adalah proyeknya dari DJKI, dan itu akan dilakukan dimulai bulan depan. Jadi kita akan 7 produk IG nanti kita pilot project dulu. Kalau yang lain syukur-syukur misalnya ada putih muntok, saya yakin bisa di search lah di berbagai marketplace. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, karena GI ini sudah disebutkan oleh guru kita tadi, bahwa ini sebenarnya hanya saja karena saya ini kan direktur merek dan indikasi geografis. Jadi karena nama indikasi geografis itu lengket nomenklaturnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka berhasil tidaknya IG akhirnya jadi semua tertuju. Padahal sebenarnya kita itu hanya berada di wilayah pendaftaran, pengawasan. Kalau kita sudah menyangkut komersialisasi, DJK itu tidak punya daya, Pak. Pengawasan di daerah itu kan kewenangannya Pemda salah satunya. Karena dalam undang-undang IG merek itu dikatakan pengawasan pembinaan adalah kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan termasuk masyarakat MPIG-nya sendiri gitu. Karena yang punya wilayah itu kan bupati wali kota gitu. SK kepengurusannya kan dari Pak Bupati, Pak Wali, Pak Gubernur gitu. Nah itu yang akan kita buat. Kemudian kalau misalnya untuk melakukan packaging, kita tidak punya tugas dalam bagaimana melatih gitu. Itu kan tugasnya mungkin Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Kementerian UMKM atau Koperasi, atau Pariwisata, Ekonomi Kreatif. Oleh karena itu kami melihat setelah kami analisa dalam 2 tahun terakhir ini, ternyata kita harus punya semacam forum nasional gitu. Forum nasional atau apa namanya nanti yang akan kita buat MOU-nya, dan ada satu tim nasional yang melibatkan seluruh stakeholder tadi di kementerian. Sehingga kalau misalnya ini IG sudah dikasih apa manfaatnya gitu. Ini gagal ini di DJKI kan kira-kira begitu. Jadi kita tidak mau seperti itu, kita akan melibatkan seluruh stakeholders yang ada di Indonesia. Saya hanya berbicara 2 hal itu saja kepada Bapak dan Ibu. Mari kita dukung, tahun ini adalah tahun tematiknya indikasi geografis. Mari kita sama-sama membangun dan bila perlu menambah jumlah perlindungan, tapi yang tidak kalah penting sekali lagi adalah bagaimana kita menjaga kualitas, reputasi, dan karakteristik produk-produk yang sudah diberikan indikasi geografis. Barangkali ini yang bisa kami tambahkan ya, tambahkan sedikit saja, karena kami sudah diundang sebagai narasumber, nanti kalau tidak ada dokumentasinya nanti jadi temuan gitu. Jadi makanya kami harus dibilang TBCB harus maju, oke. Padahal sebenarnya sudah lengkap oleh beliau-beliau di depan ini. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada. Baik Bapak Ibu, kita berikan aplaus lagi kepada para narasumber kita yang hebat. Langsung saja kita buka sesi tanya jawab, 2 sesi, 2 termin. Termin pertama untuk 3 orang penanya. Mohon sebelum menyampaikan pertanyaan untuk menyebutkan nama, berdiri, dan asal instansi. Silakan Bapak Ibu. Termin pertama 3 orang penanya. 1. Ada lagi? 1. Silakan Bapak Ibu. Oh, 2 belakang. Oke, silakan Pak Gunawan.
Izin Pak Gunawan untuk dipersingkat, diperpadat pertanyaannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunawan atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama untuk saran Kumham melibatkan instansi terkait khususnya di pusat Kementerian Pertanian terkait dengan kegiatan IG agar informasi terkait IG itu menyebar, tidak hanya terfokus di satu instansi atau lembaga tertentu saja. Mohon izin Bapak Dir. Oke, siap. Lanjut, ada lagi yang mau nanya? Nanti kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Andika dari BP3L. Seperti yang kita ketahui bahwa potensi indikasi geografis yang ada di Bangka Belitung ini sangat banyak manfaat dan menjanjikan bagi daerah. Seperti yang disebutkan tadi dan ditampilkan seperti Tetayu, Nanas Bikang dan Terasi dan banyak lagi yang seperti ditampilkan tadi. Sepertinya perlu ada sinergitas dan peran antara stakeholder yang ada di Bangka Belitung ini agar potensi indikasi geografis dapat meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan citra daerah dan tentunya perlindungan produk lokal daerah Bangka Belitung. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan strategi pendekatan pendaftaran komersialisasi dan penegakan hukum kepada masyarakat penggiat indikasi geografis sehingga penggiat ini merasakan manfaat dari adanya MPIG ini. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, baik, karena mengingat waktu, satu lagi pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbullah dari MPIG Madutran Belitung. Kami masih anak bayi di indikasi geografis ini dan kami masih bertanya-tanya, mencari-cari cara berjalan untuk menggiatkan ekonomi. Sebelum kami menjadi indikasi geografis, pernah tercatat uang yang beredar dari madu yang kami kelola di komunitas kurang lebih bisa mencapai 2 miliar masuk ke Belitung Timur. Nah, dari situ ada dari kegiatan ekonomi itu naik dan turun. Kemudian di situ ketika kami ingin menjalankan indikasi geografis sekarang muncul dua permasalahan. Kita mau kalau indikasi geografis kan biasanya ada kaitan dengan peningkatan harga. Justru sekarang ketika kami sudah indikasi geografis, kami berada pada harga yang terbilang rendah untuk harga madu. Nah, kemudian kami harus memilih yang mana ini? Apakah kami harus fokus dengan harga tinggi atau apakah kami harus fokus dengan harga yang murah? Karena
ada 2 hal juga yang harus diperhatikan menurut kami. Karena madu ini baik untuk kesehatan, apabila harganya tinggi, masyarakat bawah ekonominya tidak mampu menjangkau. Namun di beekeepernya juga akan jadi masalah. Nah, mohon bimbingan dan bantuan dari para pihak, bagaimana caranya, apa yang harus kami pilih, apakah kami memilih harga tinggi dengan melupakan yang namanya masyarakat ekonomi rendah untuk menikmati madunya sendiri. Jangan sampai kami punya madu di Belitung Timur itu justru orang Belitung Timur tidak bisa membeli madu, malah membeli madu yang harganya murah dan ternyata palsu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari MPG Belitung Timur, Pak Hasbullah, terkait harga IG, apakah terjangkau oleh masyarakat, apakah harganya tetap tinggi sesuai dengan standar, tetapi masyarakat tidak bisa menjangkau, masyarakat kecil khususnya, apakah tetap mempertahankan harga itu. Baik, ada 3 orang penanya yang sudah kami inventarisir. Ada beberapa pertanyaan yang menurut hemat kami ditujukan kepada Pak Direktur Merek dan Indikasi Geografis. Yang pertama terkait pelibatan instansi lain tadi, terkait kegiatan Kumham, kemudian perlunya adanya strategi baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam rangka mendaftarkan IG sehingga memberikan kemakmuran kepada masyarakat. Kemudian satu lagi yang terakhir tadi dari Pak Hasbullah, bagaimana strateginya terkait penerapan harga, apakah fokus dengan standarisasi harga mahal atau terkait dengan kebutuhan masyarakat. Izin mungkin itu Bapak. Baik, mohon izin. Mungkin secara umum saja ya Pak Gunawan, Pak Andika sama Pak Hasbullah yang pertanyaan ini. Saya sudah sampaikan tadi, karena memang yang pengampu tugas-tugas di bidang IG ini kan tidak hanya Kementerian Hukum dan HAM tapi seluruhnya. Dan undang-undang mengatakan itu. Di tahun ini kita akan mendorong sebuah forum nasional atau tim gugus nasional yang melibatkan keseluruhan kementerian terkait di situ, termasuk Kementerian Pertanian dan seterusnya. Salah satu yang kita juga cukup bangga bahwa di Babel misalnya pengaturan tentang IG lada putih muntok kan sudah ada regulasinya dalam bentuk peraturan gubernur ya. Nah kalau bisa sebenarnya kami menyarankan itu ditingkatkan ke level peraturan daerah gitu. Jadi peraturan daerah menjadi payung untuk melindungi para petani kelompok-kelompok itu. Jadi sebenarnya di provinsi lain kami sudah sering mengatakan Pak Kakanwil, salah satu contoh yang bisa ditiru oleh kabupaten kota di provinsi lain adalah Babel gitu. Kalau bisa dilahirkan sebuah perda yang mengatur bagaimana cara melakukan pemasaran, memproduksi, melakukan penanaman, sehingga jangan sampai nanti kalau tidak dalam perda, jangan-jangan nanti perda RT RW itu bisa menghapus lahannya lada putih muntok gitu loh. Nah mudah-mudahan kalau mungkin di Babel sudah ada produknya. Jadi kita mendorong daerah-daerah lain agar diatur. Kalau memang perlu ditingkatkan ke peraturan daerah. Nah persoalannya kembali lagi, boro-boro masuk ke perda Pak. Kadang-kadang kalau kita sebutkan IG saja orang Instagram ya katanya kira-kira begitu. Jadi kita itu bahas di DPRD itu bingung, itu kita harus jelaskan dulu itu IG itu baru. Ini kok ada perda tentang IG ya, tentang apa ini? Ini kadang-kadang itu jadi sebuah apa ya PR kita untuk meyakinkan ini. Nah itu soal apa ya bagaimana melibatkan ini. Jadi kita sudah memikirkan itu bahwa tahun ini kita akan ada semacam tim gugus tugas untuk mengantisipasi ini. Ekonomi ya ini nanti Ibu Prof Nora nanti bisa karena komersialisasi ya beliau bisa atau Pak Freddy nanti barangkali dari ini kalau perlindungan hukum ini sama dengan merek ini dengan IG ini kan delik aduan juga ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mendapatkan di pasaran ada produk-produk yang memang mengaku-ngaku gitu ya,
mengaku-ngaku sebagai sebuah produk IG, itu silakan dilaporkan dan ada memang pidananya untuk itu gitu. Jadi kita konsen, tapi sampai hari ini belum pernah ada pengaduan tentang tindak pidana di bidang IG. Yang banyak kan merek saja gitu. Dan satu lagi kepada Ibu, jangan lupa IG itu kalau kita tidak baik melakukan branding dalam IG itu, maka itu juga akan tidak memiliki reputasi juga jadinya. Jadi ya mungkin kalau di Eropa atau di Jepang atau di mereka itu numpang dengan merek yang sudah ada gitu loh. Atau numpang misalnya Lada Putih Muntok numpang dengan restoran hebat di Eropa misalnya. Jadi dia numpang, brandingnya itu co-branding lah istilahnya. Jadi IG ini jangan juga hanya misalnya kami IG. Jadi kalau misalnya ada produk coklat misalnya Kakao Brow di Kaltim, itu kan sudah IG. Ya kenapa tidak co-branding dengan Silver itu kan Queen atau Sarina. Jadi yang membawa nama itu orang mengenal gitu. Jadi kalau kita merintis lagi memperkenalkan itu kan lama gitu. Dan itu strategi yang dilakukan di Eropa. Mereka numpang dengan kadang-kadang ke Coca-Cola, mereka masuk ke situ gitu. Nah itu barangkali nanti tahun ini kita akan melakukan pelatihan, tapi mungkin tidak semua provinsi akan kita jangkau karena keterbatasan. Barangkali itu dari kami dulu, komersialisasi dan lainnya itu ditambahkan oleh guru-guru kita di depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur atas jawabannya. Baik, Bapak mohon tambahan. Ibu, komersialisasi dan perlindungan. Pak Hasbulo, izin saya menjawab ya Pak Hasbulo terkait dengan harga. Sebelum menjawab Pak Hasbulo, memang Pak Direktur PR besarnya adalah bagaimana meliterasi masyarakat terkait dengan EPIG. Jadi wajar DPRD tidak paham, saya rasa juga kami teman-teman dosen banyak yang belum clear juga Pak terkait dengan EPIG. Terkait dengan Pak Hasbulo, terkait dengan harga Pak, tadi saya sudah katakan bahwa kita mau menjual sebuah produk, ini kita tahu pangsa pasar kita siapa Pak. Kalau memang pangsa pasar kita adalah masyarakat luas, masyarakat banyak, maka tentu harga itu harus kompetitif dengan produk kompetitornya. Jadi Pak Hasbulo juga harus yakin betul kompetitornya ini siapa Pak. Misalnya katakanlah kalau di Jakarta kami kenalnya madunya madu Nusantara Pak namanya, yang biasa dibeli oleh masyarakat yang ada di Jakarta. Taunya hanya madu Nusantara saja, meskipun itu ternyata madunya juga bukan madu asli, madu campuran. Tapi karena brandingnya sudah cukup dikenal, kemudian harganya terjangkau, makanya dia memiliki pasar yang clear. Nah sekarang terkait dengan Pak Hasbulo itu yang harus dilihat adalah segmentasi pasar Bapak siapa. Apakah produk Bapak sudah sampai ke luar bubble belum Pak untuk pemasarannya? Apalagi sudah ke Malaysia, berarti kan pangsa pasarnya itu ada. Jadi kalau selama tadi kan terkait dengan MPIG yang harus terjaga adalah kualitas Pak. Jadi Bapak tidak boleh menurunkan kualitasnya meskipun mau tidak mau, padahal pada akhirnya harganya menjadi lebih mahal sedikit Pak dibandingkan dengan produk lain. Kalau Bapak turunkan kualitas berarti ada input yang originalitasnya diturunkan seperti itu. Itu yang tidak boleh kalau Bapak sudah terdaftar dalam MPIG. Seperti itu. Dan Bapak harus yakin juga kalau dalam teori ekonomi itu ada konsep teori namanya supply create its own demand. Jadinya kita memproduksi pada akhirnya akan menciptakan permintaan. Selama memang kalau tadi saya lihat omset Bapak sudah sampai 2 miliar ya Pak. Sekarang lagi turun, sekarang sedang turun karena memang banyak faktor Pak. Nah ketika sedang turun mungkin ada strategi yang Bapak bisa lakukan, pada saat turun Bapak bisa memberikan diskon misalnya. Bukan menurunkan harga secara permanen, supaya produk itu bisa terjual kan seperti itu Pak. Jadi kalau kita lihat level dari sebuah produk itu, ada yang memang high product, misalnya saya katakan tadi contoh katakanlah Apple itu tidak pernah melakukan diskon Pak, dan dia memproduksinya terbatas. Kemudian tapi kalau misalnya produknya produk yang general, yang produksinya banyak, ada event-event tertentu kenapa pada saat lebaran dia harganya didiskon, pada akhir tahun didiskon dan seterusnya. Itu adalah strategi marketing yang harus Bapak pahami. Yang harus Bapak pahami betul adalah siapa pasar kita itu dulu Pak Hasbulo.
Mudah-mudahan ini bisa membantu ya Pak. Dan terus terang saja juga tidak boleh rugi Pak Hasbullah, namanya kita pengusaha kita harus punya profit seperti itu. Tapi kalau BEP boleh nggak normal? Masih boleh Pak. Kenapa masih boleh? Karena faktor produksinya semua sudah terbayar. Misalnya Pak Hasbullah di situ sebagai direktur, Bapak sudah terbayar. Kemudian produksinya Bapak di lahan Bapak sendiri, Bapak harus memperhitungkan sewa kalau kita menyewa lahan di luar. Sehingga pada akhirnya tidak mengalami kerugian selama posisinya adalah break even point. Tetapi kalau harga per unit Bapak, price-nya, harga jual per unitnya sudah lebih rendah daripada average variable cost-nya, itu tidak bisa, nanti Bapak harus tutup usahanya. Jadi itu harus diperhatikan betul Pak. Kalau masa slowdown kan banyak faktor yang mempengaruhi ketika permintaan mengalami penurunan seperti itu. Untuk sementara itu juga Pak Hasbullah mudah-mudahan bisa membantu ya Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita berikan aplaus lagi kepada narasumber kita. Sesuai jadwal panitia sampai jam 12, ternyata kita sudah melampaui 1 jam dari jam 12. Kami tidak ingin melanggar hak Bapak Ibu untuk istirahat, sholat, dan makan. Karena nanti akan ada sesi kedua Zoom meeting dan penyampaian materi oleh BP3L terkait white paper Muntok. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhirlah penyampaian materi sesi pertama. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang luar biasa. Mohon maaf jikalau di dalam penyelenggaraan diskusi hari ini banyak kekurangan, banyak kesalahan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh sekali lagi aplaus yang meriah untuk para narasumber yang telah memaparkan materi yang luar biasa pada pagi hingga siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang hormati, bagi para penanya tadi akan mendapat souvenir dari panitia. Boleh Bapak Ibu yang tadi bertanya, boleh angkat tangannya nanti yang bertanya siapa saja. Oke, selamat menikmati snack ringan dari panitia Bapak ya. Oke, satu lagi tadi siapa ya? Oke, yes. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada para narasumber. Kami sampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya yang telah berkenan hadir untuk mengisi acara pada pagi hingga siang hari ini. Bapak Ibu, masih semangat? Masih mana aplaus yang meriahnya untuk semangat siang hari ini? Luar biasa. Bapak Ibu kita akan rehat sejenak menikmati hidangan makan siang, kemudian ada somai, nampaknya ada puding.